kemarin kan ada pendapat kakak yang nyuruh kita buat reformasi Al-Quran itu maksudnya gimana ya? Ya. Ini salah kalimat. Ya, itu bukan reformasi kitab suci ya, bro. Tapi itu reformasi untuk berubah lebih baik. Itu adalah tentang ayat-ayat Injil sinoptik yang dimuat di dalam tafsir. Jadi bukan kitabnya yang saya suruh direformasi, enggak ada. Tetapi yang direformasi itu adalah agar ayat-ayat Injil sinoptik tidak dimasukkan ke sana, agar tidak terjadi perpecahan. Karena toh juga Injil yang kalian yakini dan Injil yang kami yakini itu berbeda. Injil yang kamu yakini itu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, betul? Ya, Jadi kan begini, kamu tadi Oke. mengonfirmasi bahwa Injil yang kalian yakini itu adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan Injil yang kami pegang saat ini bukanlah Injil yang diturunkan kepada Isa, melainkan Injil yang dituliskan oleh para murid dan para rasul. Artinya, Injil dan Taurat yang kalian jadikan sebagai rujukan harusnya mengambil dari Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan dari Injil yang dituliskan para rasul yang kami pegang saat ini. Artinya, Injil dan Taurat yang kalian maksudkan itu bukanlah Injil dan Taurat yang kami pegang saat ini. Nah, saya menyarankan kepada Kemenak itu untuk mengharapkan kepada Kemenak agar hal-hal itu tidak dimuat di sana. Agar ketika ada orang yang membaca tafsir itu, atau mungkin ada orang tertentu, orang-orang Kristen misalnya, melihat ayat-ayat kitab suci di sana, bisa-bisa mereka tersandung malah jadi ribut dan berantem gitu. Jadi saya menyampaikan narasi, menyampaikan harapan saya kepada kementerian agar ayat-ayat Injil sinoptik itu tidak dimuat di sana. Karena Injil yang dijadikan rujukan itu adalah Injil yang diturunkan kepada Isa. Sedangkan Injil sinoptik bukanlah Injil yang diturunkan kepada Isa, melainkan Injil yang ditulis oleh para murid dan para rasul. Begitu. Ya. Jadi Bang Arloga itu jelas ya, ada dua Injil yang berbeda. Hanya ada kesamaan kata-kata Injil sehingga menjadi blunder. Padahal dalam kekristenan sendiri, Injil itu tadinya bukan kitab, tapi kabar baik yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di luar itu tidak ada lagi kabar baik tentang Yesus Kristus yang adalah Injil itu sendiri. Nah, ini jelas berbeda ya dengan yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Kalau yang diturunkan kepada Isa alaihissalam itu kita tidak tahu isinya seperti apa. Monggo silahkan kalian ambil itu, gunakan itu. Jadi jelas ada pembatas yang jelas berbeda. Itu yang di sounding, itu yang diharapkan supaya tidak blunder. Karena kesamaan kata-kata Injil itu tadi. Nah itu aja, silakan. Kesamaan nama itu bukan berarti kesamaan objek. Isi, ya. kesamaan isi konten nggak sama, cuma nama judul oke, boleh sama, tapi isinya kontennya itu jelas berbeda. Makanya tolong biar nggak blunder, konten yang dimiliki oleh kekristenan itu jangan diadop, jangan disadur, jangan diambil lalu ditaruh ke sana. Nah itu, gunakan saja judul Injil yang dimiliki oleh Isa alaihissalam itu seperti apa. Monggo-monggo saja silahkan. Iya. Itu kira-kira. Artinya gini juga ya, biarkanlah Quran dengan hadis dan tafsir berdiri sendiri, tidak usah menguti-nguti Alkitab. Dan Alkitab pun demikian, biarlah Alkitab berdiri sendiri, PL dan PB sebagai kebenaran yang terbuka tapi tidak boleh diklaim-klaim secara menyimpang. Jadi kita belajar eksklusif aja, percaya diri atau independen itu istilahnya ya. Karena gini, kitab suci itu kan nggak mungkin bisa bercampur aduk. Karena memang sudah berbeda ya berbeda saja. Jadi begini ya Arloga, jadi bukan revisi kitab. Karena saya pun tahu kitab itu nggak perlu direvisi. Tapi ya gimana coba nih kamu diposisikan pada hal yang sama. Gimana kira-kira ya kalau ayat dalam kitab sucimu itu kami ambil untuk mendukung tafsir Trinitas. Pasti kamu tidak terima. Pasti kamu akan merasa kami tidak percaya Trinitas. Tapi kenapa ayat kitab suci kami diambil untuk menafsir Trinitas atau untuk mendukung Trinitas? Contohnya gimana, Kak? Itu kan pemisalan. Itu pemisalan.
Iya, Nah, maksudnya kan ada misalnya kayak contohnya kan pakai misal juga contohnya. Anda, saya memposisikan substansinya aja. Maksudnya, eh, seperti yang disampaikan Pak Erben tadi, biarlah semuanya berdiri sendiri. Karena bagaimanapun, keyakinan kamu dengan keyakinan saya itu berbeda. Injil dan Taurat punya kalian itu berbeda dengan Injil dan Taurat yang kami yakini. Injil yang kalian pegang, Injil yang kalian yakini, dan Taurat yang kalian yakini adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan Injil yang kami pegang sejak 2000 tahun lalu adalah Injil yang ditulis oleh para rasul dan murid. Jadi tidak mungkin Injil yang kalian maksudkan itu adalah Injil yang kami pegang saat ini. Lalu, mengapa yang terdapat di dalam tafsir itu adalah Injil yang dari kami, bukan dari Injil milik kalian? Begitu maksudnya. Jadi saya berharap ada perubahan. Pak Erben, bising. Nah, jadi saya mengharapkan adanya perubahan itu aja agar kami ayat-ayat sinoptik kami tidak dimasukkan di sana. Itu aja yang menjadi harapan saya Ya. untuk Kemenak. Gitu aja Bang Arloga, mungkin lebih kayak gini deh. Coba deh kalian berikan kepada Isa itu kayak apa sih? Nah, mungkin itu aja. Lebih baik ke situ pakai carinya sendiri. Ya, tapi tentang tafsir tadi loh Kak, itu kan kalau kita menafsirkan itu kan sesuai fakta kan, nggak mungkin kalau dibuat-buat orang gitu. Itu kayak gimana contoh penafsiran yang buat jelek-jelekin itu gimana maksudnya? Kan saya Bukan cuma bertanya. menjelek-jelekin, Mana yang jelek-jelek? nggak menjelek-jelekkan. Lain ketika saya mengunjungi situs Quran Kementerian Agama Republik Indonesia dan tafsirnya secara khusus pada surah Al-A'raf 157, saya menemukan ayat-ayat Injil yang diambil sedemikian rupa untuk mendukung asumsi teologis berkaitan dengan nubuatan kedatangan Nabi Muhammad. Tentu hal tersebut berpotensi merusak kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Namun meskipun kekristenan yang adalah yang tertua sejak purbakala oleh bapak-bapak gereja, para rasul dan para murid tidak pernah menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai landasan teologis bahwa akan ada nabi yang akan datang setelah Yesus Kristus berdasarkan data-data Injil itu sendiri. Dengan demikian saya berharap Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan reformasi atas hal tersebut demi menciptakan dan juga mewujudkan keberlanjutan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Mas Elia, saya nggak ada masalah dengan Anda melakukan perdebatan agama, membahas kekristenan dan keislaman menurut sudut pandang Anda, karena memang itu hak Anda. Menurut Anda, Islam salah, menurut orang Islam, Kristen salah, itu normal dan masih dalam ranah perdebatan. Yang nggak normal itu kalau kita udah masuk ke ranah kebijakan, meminta atau membuat surat terbuka kepada Kementerian Agama untuk merevisi penafsiran Al-Quran yang menggunakan Injil. Karena kalian telah menyoal Al-Quran, kalian pun telah menentang Allah secara langsung dan menjatuhkan Rasulullah SAW. Maka kalau kalian merasa mampu membuat itu atau bahkan tidak mampu, silahkan cari partner, ajak. Maka jika kalian memang tega menuduh Muhammad SAW bahwa Quran itu rekayasa beliau, Quran itu buatan beliau, maka kalian pun tentu bisa membuat yang seperti itu. Maka silahkan kalian ajak partner-partner kalian. Ya, bahkan wad'u syuhada'akum ditafsirkan nanti ya oleh As-Suddi, salah satu mufassir rahimahullah, beliau mengatakan wad'u alihatakum. Kalau perlu ajak yang dipertuhankan oleh kalian. Tuhan-tuhan kalian tuh yang kalian anggap Tuhan, ajak. Suruh bikin seperti Quran kalau kalian nggak mampu, ya. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsirnya nanti ketika mengatakan wad'u syuhada'akum ay a'wanakum, siapapun yang kalian anggap bisa membantu kalian membuat seperti Al-Quran. Ya, dari maknanya, bukan cuma lafadznya, maknanya, isinya, bayannya, keterangannya, i'jaznya, ya. Silahkan ajak, kalau perlu para jin yang kalian biasa akses itu. Orang jahiliyah sudah ngakses jin. Sudah ada, ya. Bahkan nanti kalau Anda belajar Adabul Arabi, ya, sastra Arab, itu para penyair jahiliyah
itu punya jin khusus. Kadang mereka itu kalau sudah ini ya, kalau sudah profesional. Ya, kalau amatiran tuh masih biasa. Ntar kalau udah profesional itu biasa datang ke lembah-lembah nyari jinnya dulu. Ya, makanya nanti terkenal dalam al-adabul arabi, al-adabul jahili, mereka suka jalan-jalan ke lembah-lembah itu untuk menemukan syayatinul insi wal jin. Jadi mendapatkan istilahnya syayatin yang membisikkan ya kepada mereka, mengilhamkan kepada mereka tentang lirik-lirik syair-syair yang bisa mereka susun. Ya, makanya nanti ada sebagian di antara mereka yang disoal di Quran surah ke-26 ayat 224. Ya, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Nanti ya kalau sudah sampai, kita kan masih di Al-Baqarah ya. Dah, pelan-pelan. Sudah? Nah, karena itu nanti di Quran surah 17 Al-Isra yang Anda tulis tadi, ayat 88 itu didetilkan oleh Allah. Kalau kamu nggak mampu, udah nuduh nggak mampu lagi gitu. Panggil jin kalian sekalian. Makanya nanti di ayatnya berbunyi qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani. Teruskan. Hah? La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kata Allah, kalaupun kalian panggil jin-jin kalian itu, lalu kalian bersatu bersekutu untuk membuat seperti Al-Qur'an itu, ya, dan saling menopang, gak akan mampu kalian bikin. Karena itu bukan makhluk, bukan bikinan. Ini salah satu ayat yang menegaskan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Al-Quran bukan makhluk. Oke ya, jadi itu video dari Elia Meron ya, yang mencoba mereformasi ya, meminta reformasi kepada Kemenak ya, berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang bersinggungan dengan Injil ya, yang membahas tentang Nabi Isa ya. Mereka menyangka bahwa Al-Quran itu adalah rekayasa dari Nabi Muhammad SAW. Padahal seperti kita ketahui bahwa Al-Quran itu berasal dari firman Allah ya, yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa.